Ricardo Kaká. Gol! Gol, 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 gol! Ricardo Isison Kaká. El Milan. Saat pertama kali Ricardo Kaká datang ke AC Milan, penampilannya yang terkesan lugu dan wajahnya yang polos langsung mencuri perhatian banyak orang, termasuk pelatih Carlo Ancelotti. Saat itu, Ancelotti terkejut dan tidak percaya bahwa klub besar AC Milan mendatangkan pemain dengan penampilan seperti Kaká. "Ya Tuhan, kami baru saja merekrut seorang mahasiswa," ujar Ancelotti, yang merasa heran melihat sosok Kaká yang lebih cocok dengan kehidupan akademis daripada seorang sepak bola profesional. Ancelotti bahkan berpikir Kaká melupakan buku tulis dan snack-nya, karena penampilannya begitu berbeda dari kebanyakan pemain Brazil yang dia kenal sebelumnya. "Dia terlihat seperti mahasiswa yang sedang bolos sekolah," ujar Ancelotti sambil bercanda. Namun, meskipun tampaknya Kaká tidak sesuai dengan gambaran yang ada tentang pemain Brazil, banyak orang yang memberi keyakinan kepada Ancelotti bahwa Kaká punya potensi luar biasa. Kaká adalah gelandang serang dengan kemampuan luar biasa. Meskipun menurut Ancelotti, laju larinya tidak terlalu cepat. Namun, apa yang terjadi di lapangan latihan mengubah segalanya. Kaká langsung menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dalam sesi latihan pertama dengan Milan, Kaká mampu mengatasi tantangan dari pemain bengal seperti Gennaro Gattuso. Ia berhasil menggiring bola dengan lincah dan membuat Gattuso berteriak, "Sialan!" ketika dia gagal merebut bola dari Kaká. Tampil dengan percaya diri, Kaká semakin menunjukkan kualitasnya. Ia juga mengirimkan umpan kepada Alessandro Nesta yang gagal mengeksekusi dengan baik. Sesi latihan tersebut membuat Carlo Ancelotti langsung terkesan. Tanpa bisa berkata banyak, Ancelotti langsung menghubungi Adriano Galliani, direktur AC Milan saat itu. "Aku punya kabar baik untukmu," kata Ancelotti. "Kita baru saja merekrut seorang pemain yang sangat fenomenal, tidak seperti kebanyakan pemain Brazil yang pernah saya temui." Perjalanan menuju Milan. Kaká datang dari keluarga berada yang memungkinkan dirinya untuk mengembangkan bakat sepak bolanya dengan sangat baik. Awalnya, ia mulai bermain bola dalam turnamen untuk tim sekolah, dan pemandu bakat dari berbagai klub langsung mengawasinya. Tak lama kemudian, Kaká bergabung dengan Akademi São Paulo, salah satu akademi sepak bola terbesar di Brazil. Namun, perjalanan Kaká ke dunia profesional sempat terhambat. Pada usia 18 tahun, ia mengalami sebuah kecelakaan mengerikan saat sedang bermain di kolam renang. Kaká jatuh dan tulang belakangnya patah. Sebuah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi beruntung, ia berhasil sembuh sepenuhnya setelah perawatan intensif. Kaká lakoni debut profesionalnya untuk São Paulo pada tahun 2001. Tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak 12 gol. Performa peaknya sebagai gelandang serang membuatnya dipilih untuk bergabung dengan skuad Brazil di Piala Dunia 2002. Meskipun usianya masih muda dan kontribusinya terbatas, Kaká tetap mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia dengan membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia 2002. Setelah namanya semakin bersinar di Brazil, Kaká akhirnya mendapatkan tawaran dari AC Milan pada tahun 2003 dengan biaya transfer sebesar 8,5 juta euro. Kaká bergabung dengan beberapa pemain bintang asal Brazil seperti Rivaldo, Roque Junior, Dida, dan Sergio.
yang semua datang untuk memperkuat Milan. Namun, perjalanan Kakak di Milan tidak berjalan mulus. Ia sempat kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan di Serie A dan harus bersaing ketat dengan pemain-pemain hebat yang ada di Milan. Butuh waktu dan latihan keras untuk mendapatkan tempat utama di tim. Kakak akhirnya berhasil menyingkirkan pemain-pemain senior seperti Rui Costa dan memaksa Ripaldo untuk duduk di bangku cadangan. Di musim pertamanya, Kakak mencetak 10 gol dalam 30 penampilan dan membantu Milan meraih gelar Scudetto dan Piala Super Eropa. Penampilan gemilangnya membuat Kakak terpilih sebagai pemain terbaik Serie A dan masuk dalam daftar calon peraih Ballon d'Or. Kakak semakin berkembang pesat di Milan, berkolaborasi dengan Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso di lini tengah, serta memainkan peran penting sebagai penyerang setelah kepergian Andriy Shevchenko ke Chelsea. Tahun 2007 menjadi tahun yang paling cemerlang bagi Kakak. Pada tahun ini, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia setelah tampil luar biasa di Liga Champions. Di babak gugur Liga Champions, Kakak mencetak gol penting melawan Celtic dan membawa Milan mengalahkan Bayern Munchen di perempat final. Di semifinal, meskipun kalah pada leg pertama melawan Manchester United, Kakak tampil sebagai bintang dengan gol legendarisnya ke gawang Edwin van der Sar di final. Di final Liga Champions 2007, Milan bertemu dengan Liverpool yang sebelumnya mengalahkan mereka pada final 2005. Kali ini, Kakak tampil luar biasa, memberikan assist kepada Filippo Inzaghi yang mencetak gol kemenangan. Milan menang 2-1, dan Kakak keluar sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Setelah final, Kakak meraih Ballon d'Or dan masuk dalam daftar pemain terbaik versi FIFA. Pada tahun 2009, setelah beberapa tahun bermain cemerlang di Milan, Kakak memutuskan untuk hengkang. Berbagai klub besar, termasuk Manchester City dan Real Madrid, siap menampungnya. Pada akhirnya, Kakak bergabung dengan Real Madrid dengan biaya transfer sebesar 65 juta euro, yang saat itu merupakan salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Namun, perjalanan Kakak di Santiago tidak seindah yang dibayangkan. Masalah cedera menjadi momok yang mengganggu karirnya di Madrid. Sejak 2009, Kakak sudah mengalami beberapa cedera yang membuatnya absen cukup lama. Pada musim pertamanya di Madrid, meskipun ia tampil dalam 25 pertandingan, Kakak hanya mencetak 5 gol. Musim berikutnya, cedera lebih parah datang menghampirinya, dan ia absen dalam 25 pertandingan Real Madrid karena cedera lutut yang serius. Selain cedera, ketidaksesuaian dengan pelatih Jose Mourinho juga mempengaruhi karir Kakak di Madrid. Di Milan, Kakak dikenal sebagai pemain nomor 10 yang kreatif dan menyerang. Namun Mourinho lebih suka menggunakan sistem 4-2-3-1 yang membutuhkan semua pemain untuk bertahan. Keberadaan Mesut Ozil yang tampil luar biasa semakin menenggelamkan Kakak, yang merasa tidak cocok dengan filosofi permainan Mourinho. Setelah beberapa musim yang penuh dengan kesulitan di Madrid, Kakak kembali ke AC Milan pada tahun 2013. Namun, di periode keduanya bersama Milan, ia tidak bisa mengembalikan performa terbaiknya. Masalah cedera yang berulang kali menghampirinya membuatnya hanya bermain sebentar sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pensiun. Kakak sempat melanjutkan karirnya di Amerika Serikat dengan bergabung bersama Orlando City di Major League Soccer. Namun, di sana pun perjalanan Kakak tidak berjalan mulus.
dengan sejumlah cedera yang membuatnya absen dalam banyak pertandingan. Pada tahun 2017, setelah perjuangan panjang dengan cedera, Kakak akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola profesional. Meskipun perjalanan karirnya diwarnai dengan berbagai rintangan, Kakak tetap menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola dunia. Ricardo Kakak adalah contoh sejati dari perjalanan yang penuh dengan tantangan dan keberhasilan. Dari seorang mahasiswa yang tampak lugu di mata pelatihnya, hingga menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Kakak membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil. Keberhasilannya di Milan, prestasinya bersama Brazil, dan dampaknya di dunia sepak bola tetap dikenang hingga kini.